Oke, ada yang bisa dibantu? Nenek, maaf Miss ganggu. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, saya mau minta tolong. Ini saya sekarang dalam keadaan panik. Sebentar, kalau teleponan sebentar. Kalau teleponan harus tenang dulu, taruh semua barang-barangmu karena saya nggak dengar lebih jelas. Dan ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Ada apa? Panik kenapa? Ini Miss, yang saya cek dari awal sudah Miss baca kan? Enggak, saya nggak baca, saya nggak paham itu. Bingung saya. Apa maksudnya? Gini, kan saya kerja di sini baru 3 bulan. Oke, terus? Nah, hari Senin lalu itu bukan Senin kemarin, Senin kemarinnya. Nah, saya dituduh nenek saya ngambil baju dinginnya. Terus? Terus, Dok, kamu pakai handfree tak, Dok? Dok, kamu pakai handfree tak? Enggak, Miss. Saya tidak pakai handsfree. Oke, terus? Saya dituduh mencuri baju dinginnya nenek. Terus habis itu saya karena benar-benar nggak melakukannya, terus saya udah bantu nenek nyariin nggak ada. Saya juga nggak tahu bajunya yang mana, sebab saya di sini kan baru ini musim dingin. Sedangkan saya belum ada 4 bulan kan, baru 3 bulan. Terus saya ngomong ke nenek, ya udah coba cari di kamar saya atau di lemari saya. Saya buka semua baju saya, Miss. Buka semua lemari saya, keluarin semua. Terus nggak ada. Saya bilang nggak ada. Ada nggak, Nek? Coba cari, coba lihat. Terus nenek bilang nggak ada katanya. Terus lama-lama nenek itu kayak mojokin saya. Terus lama-lama nenek ngomong gini, yaudah sekarang gimana kalau kamu ngomong ke agent kamu pengen pulang ke Indonesia karena ada masalah, atau kamu mengakui bahwa kamu yang ambil itu. Nenek ngomong kayak gitu kan. Terus saya nggak mau lah. Saya telepon bos saya datang nyelesain masalah. Terus bos saya bilang nggak apa-apa, jangan takut. Terus bos saya bilang nenek itu ada masalah, Yauman saya kepalanya ada masalah, katanya stres apa kumat gitu katanya. Tenang, nanti juga baik lagi. Tapi seminggu saya jalani itu, ini sepertinya ada hubungan dengan mbak depan saya loh, Miss. Jadi depan saya itu kan sebentar lagi finish. Dia sering banget ngobrol sama nenek saya, menghibah, ibaratnya mengharap belas kasih, sering curhat ke nenek saya, nangis. Bahkan pun pernah minta makan di situ. Saya lagi makan malam, dia ngechat saya, terus saya suruh ngasih tahu bubu boleh masuk ke sini nggak, terus kata bubu boleh. Terus dia masuk makan malam, makan aku dan makannya nenek dimakan semua. Dia itu mbak depan nenekku itu sering ngomong kalau pengen kesini katanya. Dia kerja sama nenek. Terus? Terus saya kepikiran itu terus saya tanya ke nenek apa benar kamu mau ngambil janji itu? Kok kamu tiba-tiba nyuruh saya pulang Indo, maksudnya nyuruh saya ngomong kalau ngajarin saya notice lah gitu. Nah, besoknya setelah kejadian yang saya dituduh itu dan majikan saya menjelaskan bahwa nenek ada masalah, besoknya cece depan itu tiba-tiba WA saya. Dia nggak tahu masalah apa-apa yang terjadi di rumah ini atas kejadian tuduhan itu. Dia tiba-tiba ngechat saya, ngajarin saya notice, tenang mbak, ada masalah opo cerita katanya. Terus dia ngomong, Mbak, suaramu kemeresek kak? Itu kamu lagi megang apa? Jadi kalau kemeresek, nggak megang apa-apa, Miss. kamu duduk, kamu pegang HP-nya saya. Soalnya kemeresek kak. Nah, terus? Iya, saya duduk. Nah, terus Cece itu tiba-tiba ngajarin saya, tenang mbak, sampai kan wis 3 bulan arek notis pena majikan banyak yang gaji 5.000 lebih katanya. Nah enggak, sampai nunggu aja ke interminit ben oleh duit kakek kayak gitu. Terus saya tanya, lu mbak maksudnya apa kok tiba-tiba ngajarin saya notis? Saya bilang gitu kan, seolah-olah tahu semuanya gitu loh, Miss. Nah, minggu kemarin
saya udah ada janji mau ketemu sama mbak itu, tapi karena nenek saya nggak ada di kamarnya dan dia di kamar sebelahnya, dia kunci pintu, nangis. Saya dengar dia nangis, telepon anaknya, entah ngomong apa, entah ngadu apa yang tidak. Terus saya telepon anaknya, bos ini saya mau libur tapi nenek di kamar kunci pintu. Saya udah tanyain, nek kenapa kok kunci pintu? Nggak apa-apa katanya, mosi mau batum sama katanya kan. Saya takut dingin katanya. Oh yaudah, tapi tetap saya tungguin bos saya nyampe ke sini. Bos saya setelah sampai sini udah katanya udah kamu pergi aja, pergi libur nggak apa-apa katanya. Terus setelah saya libur siang itu saya tanya sore saya tanya, bos gimana nenek, tadi udah baik katanya. Udah nggak ada masalah, udah kelar katanya. Terus ya udah kan saya pulang. Ini semalam saya dengar, saya nggak nguping tapi saya kedengaran Lumis, dan saya kan sudah sedikit ngerti lah apa yang orang sini omongin kan. Intinya itu kemarin siang dulu nenek ke pasar ngajakin saya beli tas gede 2 yang kayak karung itu Lumis. Nah itu 2 buat apa nek? Buat bareng lah katanya. Terus oke lah. Nah semalam itu saya dengar dia teleponan entah sama anaknya, entah sama siapa. Intinya kayak ngatur rencana gitu Miss. Besok aku ngajak dia pergi Yamcha. Intinya kayak gini yang aku tangkep, nanti kamu beresin barang dia di rumah. Saya dari semalam nggak bisa tidur Miss, mikirin itu. Terus setelah tadi pagi ya saya nggak bisa tidur ya, saya dengar nenek bolak-balik kamar mandi. Saya dengar walaupun saya nggak nanyain sebab saya takut serba salah. Ibaratnya orang udah nggak suka kan Miss. Yang penting asal nenek nggak manggil saya nggak ini. Yang penting saya dengerin, saya perhatiin kalau dia ibaratnya kenapa baru saya samperin gitu, karena dia cuma bolak-balik kamar mandi dan nenek saya itu masih sehat Miss. Nah setelah itu tadi pagi itu ini bos saya nelpon Miss. Oke, kamu angkat aja Sam. Kamu angkat aja. Oke, jadi saya nggak tahu nih ceritanya seperti apa dan bagaimana. Jadi atau memang dia di interminate atau apa ya? Tetangga. Ini ya saya sekali lagi nih buat teman-teman nih yang punya tetangga masih baru, sebaiknya jangan jadi kompor meleduk, itu aja sih. Saya lebih berpesan, saya masih belum dapat ceritanya ini ya. Intinya dia dipecat atau seperti apa, atau masih bertahan di rumah majikan. Tapi saya belum dapat apa yang dia katakan. Cuman apa yang saya ingin katakan di sini adalah ini menceritakan tentang mbak-mbaknya yang sebentar lagi finish kontrak, yang ada di depan rumah majikan, yang selalu menghibah, bukan kibah ya, menghibah, meminta belas kasihan sama majikan sebelumnya. Jadi saya oke. Halo, Miss. Terus? Lanjut yang tadi ya, Miss. Nah, pagi ini tadi dia kan saya bangun jam 7, biasa emang suruh bangun jam 7. Saya tahu dia jam 6 itu saya udah bangun, dia udah sikat gigi segala macam. Biasa dia jam 6, jam setengah 7 itu pergi Hangsan, jalan-jalan sendiri, nggak pernah mau ditemenin. Katanya aku bangun jam 7 nggak apa-apa. Tapi tadi aku dengar dia udah sikat gigi, udah siap-siap, tapi dia nggak bangun. Pikir saya mungkin nggak enak badan, apa mungkin ngantuk nggak jadi pergi gitu kan. Ya udahlah saya kerja seperti biasa, karena beliau tidur jadi saya nggak bangunin. Sebenarnya saya juga nggak nanya emang. Terus pas saya masih nyapu kamarnya, dia ngomong, "Weh kamu ya, tahu bobonya nggak pergi, nggak nanyain bobo nggak Hangsan apa gini." Intinya kayak emang udah nggak suka gitulah Miss. Terus habis itu aku diem dengerin ya, aku duduk di sampingnya, aku bilang, "Bobo kenapa, sakit apa nggak enak badan?" Aku bilang gitu kan. Terus katanya, "Wah tadi semalam loh saya nggak bisa tidur, kamu itu ngorok." Padahal Miss saya itu nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Saya dengar dia pergi ibaratnya gitu ke kamar mandi. Ini sekarang nenek barusan pergi, nggak tahu mungkin janjian apa
sepertinya bosku udah manut, ibaratnya manut sama aku maunya gimana. Mungkin misal seandainya nanti terjadi benar-benar saya diusir dari rumah ini, apa yang harus saya lakukan, Miss? Oke, kalau saya pribadi jangan pernah berprasangka buruk dengan keadaan. Kamu akan gagal fokus karena kamu nggak bisa tidur kan jadinya. Oke, ini adalah sebenarnya kamu loskan aja. Seandainya di interminate, ya udah di interminate. Yang penting kamu lakukan yang terbaik. Benar nggak? Saya nggak takut di interminate, saya cuma takut dijebak, Miss. Oke, apa yang perlu kamu lakukan? Ya pulang ke agentmu. Yang penting kamu nggak mengambil, kamu tidak melakukan apa-apa. Dijebak pun mereka akan tetap kalah, sayang. Masih ingat ada salah satu mbaknya yang dituduh mencuri anduk? Tidak terbukti, nggak ada masalah. Yang penting kamu tidak melakukan. Dan ingat satu hal, jangan pernah nantang atau mencoba untuk kayak manas-manasi majikan le mencung yo macao Allah. Jangan pernah ngomong kayak gitu, ngerti? Gitu. Oke. Jadi lebih baik berpikir selalu positif. Oh wajib lah. Yang harus saya telepon agent atau polisi? Agent saya. Seumpama agent nggak ada nanggepin saya? Iya, kamu tetap telepon agent dan kamu rekam apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Iya. Jadi jangan ambil keputusan untuk nantang atau apapun. Yang penting kamu tidak melakukan. Iya. Ya udah diem aja. Iya. Ngerti? Iya, Mas. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah tetap tenang di situ. Tetap tenang di situ. Ngerti? Iya. Ya wes. Iya, sebentar lagi ini kan mau diajakin yang jamnya. Udah ikutin alurnya aja gitu. Betul. Jangan merekayasa, jangan mengada-ngada, jangan takut, nyantai aja. Tapi selagi dia belum memecat kamu, selagi dia belum mengatakan pergi dari rumah situ, kamu masih tetap harus bekerja. Dan seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Iya, Ngerti? iya. Tetap semangat, ayo. Tetap semangat, jangan lakukan kesalahan. Oke. Ya. Misal ada apa-apa, saya boleh telepon Miss kan? Boleh. Oke. Thank you. Oke, Papa. Nah, ini sebenarnya saya bisa bilang adalah masalahnya sepele ya bagi orang-orang yang sudah pengalaman. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang tidak pernah tahu Hong Kong? Bagaimana mereka rasanya saat di interminate dadakan dirasani majikan mendadak, itulah yang membuat mereka itu takut dan bingung. Jadi buat teman-teman nih yang selalu bilang gini aja takut, gini aja takut, tidak. Karena standar seseorang itu beda-beda. Karena itu saya selalu bilang buat tetangga-tetangga yang sudah lihai dan pintar, jangan terlalu ikut campur dengan anak-anak baru. Berikan mereka pengajaran yang bagus, jangan malah diajarin ngebreak. Bener nggak? Saya nggak tahu nih, saya nggak dengerin satu pihak. Saya menunggu tetangga sebelah yang akan konfirmasi, atau kalau memang tidak konfirmasi juga nggak ada masalah sih. Jadi buat teman-teman baru yang ada di Hong Kong, tetap semangat, tetap bekerja dengan gigih. Kalau pada akhirnya kalian di interminate, mungkin nasib kita masih kurang beruntung dan kita berhak untuk mencoba lagi. Yang penting tidak melanggar peraturan, yang penting tidak nantang majikan, yang penting tidak mencuri. Kita harus tetap semangat ya. Yan kap, yan holang lem kap tong go kucu, holang tai go kucu lah. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Jika hari ini majikanmu memecat kamu karena kamu tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut, mungkin bukan rezekimu. Jadi kamu nggak boleh sampai dengar kabar-kabar, lihat profil pembantu baru, terus kamu nggak bisa tidur 1 hari 1 malam, dan membuat kamu stamina kamu berkurang. Jadi tetap semangat. Dituduh majikan mencuri, yang penting kalian tidak mencuri. Dituduh kalian melakukan apapun, yang penting kalian tidak melakukan. Dan satu lagi pesan saya, ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar, majikan membunuh tanpa menyentuh, dan juga sebagai orang dari overseas ya, jangan pernah menantang majikan mengatakan lem cungi oh cao. Jangan pernah nantang seperti itu. Walaupun majikan baik, akan terpancing emosi dengan kata-kata seperti itu. Dan tetap semangat, lakukan yang terbaik. Jika majikan menuduh kamu mencuri dan kamu tidak mencuri, kamu pasti bisa. Dan ingat, saat majikan marah sama kamu, bukan berarti kamu berhenti tidak melakukan pekerjaan. Kamu harus tetap semangat. Jadi kalau majikan marah-marah mau nginterminate kamu, kan belum diinterminate. Berarti kamu harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Semangat, bekerja keras, dan jangan lupa berdoa
agar Tuhan selalu memberkati hidup kita. Jika ada kata-kata yang salah dari saya atau menyakiti kalian secara langsung dan tidak langsung, saya minta maaf. Bagaimanapun saya manusia dan kurang lebihnya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.